Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di video pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah di program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu terkait dengan akuntansi salam. Sebelumnya kita telah belajar di topik pertama dan kedua terkait dengan landasan-landasan akuntansi syariah. Pada topik kali ini kita akan mulai mempelajari secara teknis bagaimana pencatatan transaksi akuntansi syariah. Dimulai dengan akuntansi salam. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di video pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan apa itu akuntansi salam. Apa itu akad salam? Yang kedua, apakah akad salam itu diperbolehkan dalam Islam? Apa yang menjadi dasar hukumnya? Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, ada jenis-jenis akad salam. Ada berapa sih akad salam itu, atau jenisnya ada apa saja? Nanti kita akan pelajari. Yang terakhir, yang paling inti adalah perlakuan akuntansinya. Bagaimana mencatat transaksi akad salam ini? Bagaimana penjual mencatatnya? Bagaimana pencatatan dari segi penjual? Bagaimana pencatatan dari segi pembeli, dari sisi pembeli? Ini berdasarkan PSAK 103 revisi tahun 2016. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam materi akuntansi syariah ini kita akan membahas beberapa akad, mulai dari akad salam sampai dengan musyarakah dan akad lain-lainnya. Ini adalah gambaran akad-akad atau transaksi syariah yang akan kita pelajari. Khusus di pelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan akad salam. Di selanjutnya kita akan membahas juga terkait murabahah, istisna, ijarah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Apa itu akad salam? Secara bahasa, akad atau salam itu berasal dari kata taslim, bahasa Arabnya. Kata ini semakna dengan kata as-salaf, yang bermakna bahwa memberikan sesuatu dengan mengharap hasil di kemudian hari. Secara istilah, gampangnya, akad salam ini adalah, kalau yang kita dengar sehari-hari itu adalah inden atau pesanan. Kita sering mendengar kata inden itu, misalkan kita beli handphone, inden, beli mobil, inden. Artinya apa? Kita membeli sesuatu yang barangnya itu belum ada, belum jadi, atau belum tersedia. Maksudnya adalah kita membeli sesuatu, menyepakati untuk membeli sesuatu untuk dapat kita peroleh barangnya di kemudian hari. Seperti itu. Ini adalah skema akad salam yang bisa teman-teman pelajari. Jadi yang pertama di sini ada pembeli. Pembeli memerlukan suatu barang. Di sini pembeli memerlukan suatu barang. Kemudian dia datang kepada penjual. Si penjual kemudian memberikan penawaran. Akhirnya mereka sepakat. Setelah sepakat, si pembeli itu memberikan uangnya. Di sini terjadi negosiasi. Setelah ada kesepakatan, terjadi akad, maka si pembeli memberikan uangnya kepada si penjual, atau di dalam akad salam dinamakan dengan modal salam. Tahap selanjutnya, si penjual setelah berhasil memproduksi barangnya, dia akan mengirimkan kepada pembelinya. Seperti itu. Ini adalah skema dari akad salam. Jadi skemanya tidak jauh berbeda dengan istilah inden yang ada di transaksi konvensional. Apakah akad salam ini diperbolehkan di dalam Islam? Itu yang menjadi pertanyaannya. Tentunya kita harus kembali ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah diperbolehkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk melaksanakan akad salam ini? Kita coba bahas beberapa hukum Islam terkait dengan akad salam ini. Yang pertama dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282. Di situ disebutkan Allah berfirman bahwa, hai orang-orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Artinya, di sini boleh tidak tunai, dalam hal bertransaksi itu boleh tidak tunai. Tapi apa yang dianjurkan di sini yaitu hendaklah kamu menulisnya. Itu, hendaklah kamu mencatatnya. Dalam konteks kontemporer mungkin saat ini ya akuntansi yang paling applicable dalam hal ini, menulisnya itu dalam hal akuntansinya seperti itu. Kemudian dari dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Yang artinya, barang siapa memesan kurma, maka hendaklah ia memesan dengan takaran, timbangan, dan tempo yang jelas, diketahui oleh kedua belah pihak. Maksudnya adalah, kalau seseorang memesan kurma, membeli kepada penjual, hendaklah dia memesannya dengan takaran yang jelas, timbangan dan tempo yang jelas. Maksudnya adalah berapa yang ingin dibeli, kuantitasnya berapa, temponya kapan dia ingin membeli, temponya kapan, maksudnya kapan dia ingin memperoleh barangnya tersebut. Itu hal ini, dua dalil ini menjadi landasan bahwa akad salam itu diperbolehkan, inden itu diperbolehkan, dan salam itu diperbolehkan di dalam hukum Islam. Seperti itu. Meskipun diperbolehkan, tetapi tetap ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan akad salam ini. Apa saja ketentuannya? Yang pertama, kita lihat dari aspek rukun akad salam. Rukun itu adalah hal-hal yang harus ada di dalam suatu ibadah. Kalau ini akad salam, berarti hal-hal yang harus ada dalam akad salam agar dia menjadi sah akadnya. Apa saja rukunnya? Yang pertama adalah pelaku. Minimal harus ada dua orang. Yang pertama adalah penjual, yang kedua adalah pembeli. Yang kedua adalah objek akad. Harus ada objek akadnya. Apa objek akad itu? Ada dua. Yang pertama adalah muslam fih atau barang yang diserahkan. Misalkan saya memesan mobil misalkan. Berarti barang itu adalah objek akadnya. Yang kedua, objek akad itu adalah modalnya. Saya memesan mobil, kemudian saya memberikan uangnya kepada penjualnya. Itu adalah modalnya, modal salamnya. Yang ketiga yang harus ada adalah ijab kabul, transaksi atau ucapan rela sepakat untuk terhadap sebuah transaksi. Ada beberapa ketentuan dari tiga rukun ini. Kita akan pelajari satu persatu. Dari segi pelaku itu harus seperti apa, objek akadnya itu harus seperti apa, ijab kabulnya itu harus seperti apa. Nanti kita akan pelajari satu persatu di sini. Yang pertama, ketentuan terkait dengan pelakunya. Pelaku dari akad salam itu yang pertama harus cakap hukum, maksudnya adalah dia paham terkait hukum akad salam ini. Khawatirnya kalau yang pelaku ini tidak paham, khawatirnya nanti jadi kesalahpahaman. Ini tidak sinkron gitu, asumsinya atau persepsinya menjadi tidak sinkron. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli itu harus cakap hukum, maksudnya adalah harus mengerti hukumnya. Akad salam itu seperti apa. Yang kedua, dia balik, maksudnya adalah dia sudah dewasa. Yang kedua, ketentuan objek akad. Harus seperti apa objek akad salam itu. Di dalam Islam diatur terkait dengan objek akadnya harus seperti apa. Yang pertama dari sisi modal salam. Karena tadi sudah kita bahas bahwa objek akad itu ada dua. Yang pertama adalah barang salamnya, objek barang dagangannya. Yang kedua adalah modal salamnya. Modal salam itu adalah uang yang kita berikan kepada penjual untuk memesan barang. Dari segi modal salamnya, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, modal salam itu harus bisa diketahui jenis dan jumlahnya. Maksudnya adalah, ketika kita membeli sesuatu, harus jelas modalnya apa. Misalkan kita membeli beras, kita memberikan modalnya dalam bentuk uang. Misalkan uangnya kita membeli beras 100 ton. Modal salamnya apa? Modal salamnya adalah uang senilai 100 juta misalkan. Seperti itu. Itu adalah modal salamnya. Jadi harus jelas. Harus jelas apanya?
jenis dan jumlahnya. Yang kedua, modal salam itu harus berbentuk uang tunai. Dan ini beberapa ulama memang masih ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa modal salam itu harus uang tunai. Tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan modal salam itu boleh, tidak harus uang tunai. Misalkan saya membeli beras dengan sepeda motor misalkan. Saya memesan beras 1 kintal. Saya bayar pakai motor misalkan, motor Honda atau apa seperti itu. Yang ketiga, ketentuan objek akad salam itu tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Jadi uang yang kita berikan itu bukan merupakan utang atau juga pelunasan utang. Gitu. Jadi harus terpisah antara modal salam dengan utang piutang kita kepada penjual. Yang kedua, dari segi aspek barang salamnya, produknya. Apa saja? Di sini memang agak cukup banyak, tapi saya akan highlight beberapa saja. Yang pertama, barang salam itu harus bisa diidentifikasi. Ini yang paling utama. Harus bisa diidentifikasi, spesifikasinya jelas, harus bisa dikuantifikasi atau ditimbang. Misalkan kalau kita beli beras, berasnya itu harus jelas, misalkan tipenya apa, berasnya misalkan IR64 misalkan. Terus juga dikuantifikasi itu berapa kilo atau berapa kintal, berapa ton, itu harus bisa dikuantifikasi. Jadi dalam akad salam itu tidak boleh kita membeli barang di mana spesifikasinya itu tidak jelas. Tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Karena kita membelinya itu memang jauh-jauh hari sebelum kita memperoleh barangnya. Barangnya belum ada. Oleh karena itu, barang salam ini salah satu yang paling penting ketentuannya adalah dia harus bisa diidentifikasi, spesifikasinya jelas. Kalau kita misalkan inden komputernya itu harus jelas. Spesifikasinya apa, RAM-nya berapa, monitornya berapa inci, keyboardnya merek apa, prosesornya prosesor dari mana, itu harus jelas. Jadi barang salam itu harus jelas bisa diidentifikasi dan dikuantifikasi. Yang ketiga, waktu penyerahannya harus jelas. Misalkan saya memesan laptop, saya ingin laptopnya itu saya terima 3 bulan yang akan datang, atau tanggal sekian, atau minggu ketiga bulan Januari misalkan. Boleh tentang gitu. Jadi tidak harus strict misalkan hari apa, tidak seperti itu. Boleh dalam rentang waktu tertentu. Yang selanjutnya, barang salam itu tidak harus ada di tangan penjual. Misalkan saya memesan laptop, maka laptop itu tidak harus ada di tangan penjual pada saat itu. Boleh pada saat itu memang belum ada laptopnya, baru mau dirakit atau baru mau dibuat misalkan, itu boleh. Lalu bagaimana jika ternyata ketika sudah waktunya saya memperoleh barang, misalkan saya memesan laptop, bagaimana ketika waktunya saya mendapatkan laptop tersebut ternyata tidak ada beberapa pilihan. Saya bisa menolak akad tersebut. Oleh karena itu, si penjual harus mengembalikan lagi kepada saya uang modal salamnya tersebut. Namun, bisa juga pembeli itu memberikan kelonggaran waktu. Misalkan saya memberi waktu lagi 1 bulan atau 1 minggu misalkan, itu boleh seperti itu. Asal yang penting ada keriduan, ada kesepakatan. Kalau memang pada waktu yang telah ditentukan si barangnya tersebut itu belum ada. Salah satu ketentuan di dalam barang salam itu juga terkait dengan kemungkinan barang yang kita terima itu tidak sesuai spesifikasi. Misalkan kualitasnya lebih baik. Kalau kualitasnya lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran. Misalkan saya memesan beras yang kadar airnya misalkan 10%. Tapi ternyata yang datang adalah yang 8%. Lebih baik nih, lebih bagus berasnya. Nah, si penjual tidak boleh meminta tambahan dari barang tersebut, dari akad tersebut. Karena kenapa? Karena sudah disepakati dari awal. Adapun kalau si penjualnya memberikan kualitas yang lebih bagus dari barangnya, maka itu dianggap sebagai
sedekah atau kebaikan dari si penjual tersebut. Sebaliknya, kalau barang yang kita terima, si pembeli terima, itu kualitasnya lebih rendah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, si pembelinya bersedia menerima. Kalau pembelinya bersedia menerima, maka pembeli tersebut tidak boleh meminta pengurangan harga. Misalkan saya memesan beras IR64 yang kadar airnya adalah 12%. Ternyata yang datang adalah 15%. Kalau saya menerima barang tersebut dengan rela, maka saya tidak boleh meminta pengurangan harga kepada penjual. Itu adalah ketentuannya seperti itu. Terus juga barang itu boleh dikirim sebelum jatuh tempo, boleh, asalkan tidak ada tambahan harga. Misalkan penjualnya, oh ini barangnya sudah selesai meskipun waktunya belum habis, misalnya belum waktunya dikirimkan, tapi barangnya sudah selesai, saya kirimkan, tapi tidak boleh meminta tambahan harga si penjual tersebut. Boleh juga di dalam akad salam ini barangnya atau tempat penyerahannya itu tidak disebutkan. Misalkan di dalam akadnya itu saya memesan barang ini, tetapi tidak disebutkan tempat penyerahannya itu di mana, itu boleh. Asalkan memang kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan, misalkan saya beli beras 1 ton misalkan, saya tidak menyebutkan di dalam akad tersebut, saya tidak menyebutkan tempatnya. Tetapi kalau memang kebiasaan saya, misalkan saya menyimpan di gudang saya, maka penjual berkewajiban untuk menyimpannya di gudang saya. Seperti itu. Ini akadnya tetap sah. Yang terakhir, ketentuan terkait dengan ijab qabul. Harus ada ekspresi atau pernyataan saling ridho, saling rela di antara pelaku akad yang dilakukan secara verbal. Itu verbal, itu secara lisan, itu secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara komunikasi modern. Ini tidak terbatas kepada misalkan pelaku, pembeli dan penjual harus salaman, itu tidak perlu. Itu tidak menjadi sebuah keharusan. Yang pasti harus ada pernyataan dan ekspresi saling rela. Bisa itu berupa verbal, tertulis, korespondensi, dan cara komunikasi modern lainnya. Kapan berakhirnya akad salam? Akad salam itu tentu ada akhirnya. Karena memang si pembeli memesan, kemudian si penjual mengirimkan barangnya. Kapan selesainya akad salam tersebut atau kapan berakhirnya? Tentu yang pertama adalah kalau barang itu sudah dikirimkan penjual sesuai dengan kesepakatan. Barang yang dipesan, barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasinya. Cocok, itu berarti kalau sudah dikirim kepada pembeli, cocok, sudah selesai akadnya, berarti berakhir. Seperti itu. Yang tiga lagi, ini kalau sesuai ya, kalau sesuai. Yang tiga lagi, kalau memang ini tidak sesuai. Kalau misalkan barang itu tidak sesuai dengan yang disepakati di awal dan pembeli menolaknya, maka akadnya berakhir. Kapan juga berakhirnya? Kalau memang barang yang dikirim tersebut memiliki kualitas yang rendah dan si pembeli memilih untuk menolaknya, berakhir juga. Yang ketiga, kalau memang barang yang dikirimnya tersebut lebih rendah dan pembeli memilih untuk menerimanya, jadi si pembelinya ridho, nggak apa-apa, misalkan barangnya dengan spesifikasi yang lebih rendah, dia mau menerimanya, dan dia tidak meminta pengurangan harga, itu boleh. Saat itu maka akadnya menjadi berakhir, selesai. Itu tadi kita sudah membahas terkait dengan pengertian akad salam. Kita juga sudah membahas terkait dengan ketentuan-ketentuan dasar hukum dari akad salam, harus seperti apa barangnya, harus seperti apa ijab qabulnya, harus seperti apa modal salamnya, dan harus seperti apa para pelakunya. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Materi ketiga terkait akad salam ini, kita akan mempelajari jenis-jenis akad salam. Jadi harus teman-teman ketahui bahwa akad salam ini ada dua jenis. Yang pertama adalah salam biasa, akad salam. Yang kedua adalah salam paralel. Akad salam yang biasa seperti yang tadi kita ketahui, bahwa transaksi antara penjual dan pembeli secara tunai, namun penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari. Gitu. Jadi ada kesepakatan antara penjual dan pembeli,
kemudian si pembeli memberikan uangnya kepada penjual, kemudian si penjual memberikan barangnya kepada pembeli. Itu skemanya. Ada kesepakatan, pembeli memberikan uang, kemudian si penjual memberikan barangnya. Ini adalah akad salam biasa. Yang kedua, ada namanya akad salam paralel. Akad salam paralel ini terjadi ketika si penjual dia tidak memiliki barangnya, atau si penjual memperoleh barangnya juga dari pemasok. Seperti ini gambarannya. Jadi si penjual ini berlaku sebagai pembeli juga. Si penjual ini dia tidak mempunyai barangnya. Dari mana dia peroleh barangnya? Dari si pemasok. Penjual dan pemasok ini dia berakad salam juga. Seperti itu. Setelah dia memperoleh barangnya, baru dia berikan kepada pembeli barang awalnya. Inilah yang dinamakan dengan salam paralel. Karena ada dua salam. Salam yang pertama adalah akad salam antara pemasok dan penjual. Akad salam yang kedua adalah akad salam dari penjual dengan pembeli barang tersebut. Apakah boleh salam paralel ini? Boleh. Asal ada ketentuan-ketentuan. Salah satunya adalah dua akad ini tidak boleh saling bergantung. Misalkan si penjual baru akan memberikan kepada pembeli kalau dia mendapatkan dari pemasok, itu tidak boleh. Itu akadnya tidak sah. Dua akad ini, salam yang satu dengan salam yang dua ini harus terpisah. Tidak boleh terhubung. Maksudnya tidak boleh saling bergantung seperti itu. Kita masuk ke materi terakhir terkait dengan akad salam ini, yaitu terkait dengan perlakuan akuntansinya. Harus seperti apa perlakuan akuntansinya, atau bagaimana cara pencatatannya? Apa saja yang harus dicatat? Dari segi penjual, pencatatannya kita harus ada recognition. Yang pertama ada recognition atau pengakuan. Yang kedua pengukurannya. Terus jurnal ketika penyerahan barang, jurnal ketika transaksi tersebut gagal, jurnal untuk transaksi salam paralel, dan penyajian serta pengungkapan di laporan keuangan. Ini akan kita bahas di pencatatan akuntansi untuk akad salam dari sisi penjual. Dari sisi pembeli juga sama, kita akan pelajari bagaimana ketika si pembeli itu memberikan modal salamnya. Harus dicatat sebagai apa? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengukur modal salam tersebut. Misalkan dia tadi memberikan modal salam itu dalam bentuk aset, misalkan mobil. Bagaimana cara mengukur mobil ini tersebut? Nilainya itu mana yang harus kita gunakan? Ini adalah pengukuran modal salamnya. Juga penerimaan barangnya, ketika penerimaan barangnya bagaimana jurnalnya, ketika ada denda bagaimana jurnalnya, dan penyajian serta pengungkapannya seperti apa di laporan keuangan. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita akan pelajari pencatatan akuntansi dari sisi pembeli berdasarkan PSAK 103 revisi 2016. Pengakuan. Karena ini dari sisi pembeli, maka pembeli tersebut secara skema tadi sudah kita pelajari bahwa si pembeli tersebut pemesan, terjadi kesepakatan, kemudian dia memberikan modal salamnya, bisa berupa uang, bisa berupa aset non kas, bisa berupa uang kas, atau bisa berupa aset non kas seperti itu. Bagaimana pengakuan modal yang telah dia berikan kepada penjual itu harus diakui sebagai piutang salam. Jadi modal salam yang sudah dia serahkan kepada penjual untuk membeli barang itu diakui sebagai piutang salam. Bagaimana pengukurannya? Yang pertama, kalau modal salam tersebut dalam bentuk kas, dalam bentuk uang. Misalkan contohnya, pembeli menyepakati pemesanan beras, jenisnya adalah IR54, kadar airnya 15%, sebanyak 1 ton, dengan menyerahkan modal salamnya adalah 500 juta rupiah. Seperti yang tadi kita bahas bahwa harus diakui sebagai piutang salam. Maka piutang salamnya kita debit, kemudian kasnya kita kredit, seperti itu. Piutang salamnya bertambah, kasnya berkurang.
tadi kalau dalam bentuk uang kas, modal salamnya dalam bentuk uang kas. Lalu bagaimana kalau modal salamnya dalam bentuk non kas? Misalkan kita membeli beras, kita beli dengan mobil, dengan motor, atau dengan emas dan lain sebagainya. Seperti kita bahas tadi, ada beberapa ulama yang memang membolehkan hal seperti itu. Kita membeli, kita berakad salam dengan modalnya tidak berupa uang, namun berupa aset. Misalkan seperti tadi pembelian beras, tetapi kita menyerahkan menyerahkan mobil, nilai wajarnya adalah 500, sedangkan nilai tercatatnya adalah 550. Di contoh yang kedua ini kita akan membahas kalau nilai wajar aset yang kita berikan itu nilainya lebih kecil daripada nilai tercatatnya. Misalkan di sini nilai tercatatnya 550, tetapi nilai wajarnya dari aset tersebut ada 500. Bagaimana jurnalnya? Maka selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat ini diakui sebagai kerugian. Diakui sebagai kerugian ini. Piutang salamnya 500 juta. Aset non kas kita yang kita miliki ini, mobil ini kita berkurang. Berarti ini bisa di sini mobil ya gitu ya. Kalau ini asetnya mobil adalah ini mobil. Berkurang 500 juta. Kerugiannya 50. Dari mana 50? Dari selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya. Kalau misalkan nilai wajarnya itu malah lebih besar daripada nilai tercatatnya. Misalkan di sini nilai wajarnya 500, tetapi nilai tercatatnya book value-nya adalah 450. Bagaimana jurnalnya? Maka keuntungan dari selisih dari ini maka kita sebut atau kita akui sebagai keuntungan. Maka ditempatkan di sebelah kredit. Piutang salamnya bertambah, aset non kasnya kita berkurang, mobilnya berkurang, keuntungannya bertambah. Itu dari segi pengukuran modal salamnya ketika si pembeli memberikan barang modal tersebut kepada penjual. Bagaimana ketika saat si pembeli itu menerima barang pesanannya? Seperti yang tadi kita bahas bahwa di akhir akad salam ini akan ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisinya bisa jadi barang yang dipesan oleh pembeli tersebut sesuai dengan kesepakatan. Bisa jadi barang yang dipesan tersebut ketika barang tersebut diterima, barangnya tidak sesuai kesepakatan. Bisa lebih bagus kualitasnya atau bisa lebih rendah kualitasnya. Dan si pembeli mempunyai kewenangan apakah dia mau menerimanya atau menolaknya. Apakah dia mau menerimanya sebagian atau menolaknya sebagian, apakah dia mau menerima semuanya. Itu adalah kewenangan dari pembeli. Kita akan pelajari bagaimana cara pencatatannya. Jika barang yang diterima sesuai dengan akad, itu sudah otomatis. Maka aset salamnya bertambah. Ini berarti persediaan, kalau aset salam karena ini adalah beras, misalkan kalau ini barang dagang berarti persediaan barang dagang 500 juta. Karena ini untuk memudahkan saja maka kita sebut aset salam. Oke, aset salamnya bertambah sebesar 500 juta. Piutang salamnya berkurang sebesar 500 juta. Ini kalau memang barang yang diterima oleh pembeli itu sesuai dengan yang dia pesan, sesuai dengan kesepakatannya, sesuai dengan akad awalnya. Yang kedua, bisa jadi barang yang diterima saat barang yang kita terima sebagai pembeli itu berbeda kualitasnya, misalkan lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau misalkan kualitasnya lebih karena ini tadi kadarnya yang kita sepakati adalah 15% ya. Ini adalah 12%, berarti kualitasnya lebih bagus. Kalau lebih tinggi kualitasnya, maka dicatat sesuai dengan nilai akad salamnya. Itu kalau lebih tinggi kualitasnya. Tapi kalau lebih rendah, maka kerugiannya kita harus mengakui kerugiannya. Nah, di sini ada ketentuan yang harus teman-teman catat. Harus diingat-ingat baik-baik. Kalau dia kualitasnya lebih tinggi, tadi kan kualitas yang kita sepakati berapa? Maaf, ini harusnya bukan 15. Misalkan ini adalah, ini harusnya direvisi, ini bukan 15. Misalkan ini 18% misalkan. Kalau dia kualitas barangnya itu lebih tinggi, maka si pembeli
harus mencatatnya sebesar nilai akad yang awal. Tapi kalau nilai kalau kualitasnya lebih rendah, maka si pembeli harus mengakui kerugian salam. Karena si aset persediaan ini atau si beras ini harus diakui pada nilai wajarnya. Si aset salam ini harus diakui pada nilai wajarnya. Jadi kalau nilainya lebih rendah, harus diakui sebagai penurunan nilai. Oleh karena itu dia mengakui kerugian salam. Misalkan di sini nilai dari persediaan ini adalah 470, maka selisih antara 500 juta dengan 470 ini kita akui sebagai kerugiannya. Piutang salamnya kita kurangi sebesar sesuai dengan kesepakatan awal. Ini dalam kondisi si pembelinya dia merasa rela dengan barang yang dia peroleh meskipun barangnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana jika kuantitas barang yang diterimanya itu sebagian saja, misalkan dia pesan 1 ton, ternyata yang datangnya itu 5 ton. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, si pembeli itu menerima yang setengah ton itu, kemudian yang setengah tonnya dia batalkan. Berarti si penjual harus mengembalikan uangnya 50%-nya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah si pembeli dia menerima sebagian barangnya, kemudian memberikan waktu untuk si penjual menyediakan barang tersebut. Ini kalau dia memberikan tambahan waktu. Jadi dia menerima yang setengah ton ini, kemudian dia memberikan waktu tambahan, misalkan 1 minggu untuk mencari barang tersebut misalkan. Bagaimana jurnalnya? Maka piutang salamnya kita kurangkan sebesar 50%-nya. Aset salamnya bertambah 250 juta, piutang salamnya berkurang 250 juta. Berarti sisa piutang salamnya adalah 250 juta lagi yang masih ada. Gitu. Kalau si pembeli, yang kedua, kondisi kedua adalah kalau si pembeli dia sisa barang yang belum dikirim dibatalkan. Misalkan dia si penjual itu hanya memberikan setengah ton. Maka si pembeli di sini dalam kondisi ini berkata bahwa ya sudah, saya terima yang setengah ton, tetapi yang setengah ton lagi saya tidak terima. Artinya dibatalkan. Oleh karena itu si penjual harus mengembalikan uangnya karena si penjual mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uangnya, maka kita anggap sebagai piutang dari penjual tersebut. Aset salamnya kita tambah 250 juta, piutangnya kita tambah. Jadi kita pindahkan dari piutang salam kepada piutang lain-lain penjual. Karena ini tidak boleh disatukan. Piutang salam dengan piutang lain-lain ini tidak boleh disatukan di dalam akuntansi di dalam pencatatan akuntansi ini. Jadi piutang salam ini harus dipisahkan dengan piutang lain-lain dari penjual ini. Karena piutang dari penjual ini adalah kewajiban yang disebabkan karena penjual ini tidak memenuhi kewajibannya. Maka kita anggap sebagai piutang lain-lain. Terkait dengan denda keterlambatan. Misalkan tadi si pembelinya itu menyepakati tanggal atau minggu ke-1 bulan Januari misalkan. Tetapi minggu ke-1 bulan Januari tersebut dia tidak menerima barang tersebut. Maka si pembeli berhak memberikan denda keterlambatan kepada penjualnya. Tapi ini masih menjadi perdebatan yang sangat menjadi concern di dalam keuangan syariah. Karena memang denda ini menurut beberapa ulama yang memang konservatif, denda ini tidak boleh ada di dalam transaksi syariah. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena kita tadi sudah ketahui bahwa ketika kita memberikan modal salam tersebut kepada penjual, si penjual itu mengakuinya sebagai hutang. Salah satu kaidah syariah yang harus dipenuhi di dalam akuntansi syariah itu adalah si pihak yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat dari utangnya tersebut. Kalau si pembeli mengambil manfaat misalkan berupa denda, maka itu adalah bentuknya tambahan. Tambahan di dalam akuntansi syariah, di dalam keuangan syariah itu adalah hukumnya riba atau tambahan bunga gitu ya. Ini tidak boleh. Meskipun sebagai seorang akuntan kita harus paham bahwa
bagaimana untuk penjurnal keterlambatan ini. Jurnal keterlambatan ini dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Yang selanjutnya adalah bagaimana penyajiannya. Modal salam disajikan sebagai piutang salam seperti tadi kita bahas di awal. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual, ini yang tadi ketika si penjualnya itu tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka menjadi piutang lain-lain dari penjualnya. Nah, piutang yang lain-lain tersebut tidak boleh disatukan dengan piutang salamnya, harus dipisahkan. Nah, terkait dengan persediaan, itu harus diakui harus diukur dengan nilai terendah antara biaya perolehan atau net realizable value-nya. Dari sisi pengungkapan, ada beberapa hal yang harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan akad salam ini. Yang pertama adalah besarnya modal salam, baik itu yang dibayar sendiri atau dibayar secara bersama-sama. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Misalkan ada modal salam yang kita tunjukkan di dalam laporan keuangan. Nah, modal salam itu harus diungkapkan untuk membeli apa, barangnya apa, kuantitasnya berapa, jenisnya apa. Harus dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Dan juga pengungkapan lain berdasarkan penyajian laporan keuangan syariah PSAK nomor 101. Itu tadi kita sudah membahas bagaimana pencatatan akad salam ini dari sisi pembeli. Dalam kesempatan selanjutnya, saat ini kita akan membahas bagaimana pencatatan akuntansi salam dari sisi penjual. Sebetulnya tidak jauh berbeda, hanya ada beberapa yang memang kita balikan sudut pandangnya saja. Kalau tadi dari sisi penjual itu adalah piutang, berarti kalau dari sisi pembeli itu adalah piutang, berarti kalau dari sisi penjual adalah utang, diakui sebagai utang atau kewajiban. Pengakuan. Ketika si penjual menerima modal salam dari pembeli, maka itu harus diakui sebagai kewajiban salam. Kewajiban salam. Bagaimana pengukuran kewajiban salam tersebut? Kalau kewajiban salamnya di dalam bentuk kas, maka di jurnal sebesar nilai kasnya yang diterima. Itu tadi. Kalau tadi piutang pada kas, ini kas pada utang salam. Hanya beda sudut pandang saja. Kalau aset yang diterima itu bukan dalam bentuk uang kas, misalkan aset mobil. Di sini diketahui nilai wajarnya adalah 500 juta. Bagaimana jurnalnya? Jadi aset non kas pada nilai wajar pada utang salam. Ini sama saja dengan yang tadi, hanya beda sudut pandangnya saja. Bagaimana ketika terjadi penyerahan barang? Bagaimana pencatatannya? Kita kembali ke beberapa kondisi yang tadi. Ketika penyerahan barang ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama bisa jadi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua bisa jadi tidak sesuai dengan kesepakatan, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi spesifikasinya. Dan si pembeli mempunyai pilihan apakah dia menerima atau menolak. Di sini di kasus yang pertama sesuai dengan akad, maka utang salamnya berkurang, penjualan bertambah. Ini kalau sesuai dengan kesepakatan. Kalau sesuai. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan akad? Misalkan jika kuantitas barangnya diterima itu sebagian saja, misalkan hanya setengah tonnya yang diterima, maka yang dijurnal hanya setengahnya saja, sesuai dengan yang diberikan. Ini dalam kondisi si pembelinya ini sepakat untuk memberikan tambahan waktu. Bagaimana kalau si pembeli mengatakan bahwa saya terima yang setengah tonnya ini, tetapi yang setengahnya lagi saya batalkan. Anda harus mengembalikan uang yang setengahnya lagi. Maka yang setengahnya lagi dianggap sebagai utang kita kepada pembeli. Seperti itu. Utang salamnya berkurang, penjualannya bertambah, utang lain-lainnya bertambah. Baik, sekarang kita masuk ke materi terkait dengan pencatatan akuntansi untuk salam paralel dari sisi penjual. Karena dari sisi penjual, maka ini akan ada dua jurnal. Yang pertama adalah ketika si penjual tersebut membeli barang tersebut dari si pemasok. Yang kedua adalah ketika si penjual tersebut menyerahkan barangnya kepada pembeli. Bagaimana ketika pembelian aset salam?
Di sini sudah disepakati bahwa si penjual akan menyerahkan beras edisi R54 kadar airnya 15% sebanyak 1 ton dengan nilai 500 juta. Dan si penjual memperoleh barang tersebut dari pemasok senilai 480 juta. Bagaimana jurnal ketika si penjual ini memperoleh barang tersebut dari pemasok? Maka jurnalnya adalah aset salam pada kas. Kas dia berkurang karena dia membeli kepada pemasok, aset salamnya bertambah. Aset apa ini? Aset dalam bentuk beras tadi. Yang kedua adalah jurnal ketika menyerahkan barang. Si penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Karena ada selisih antara harga beli, dia membeli 480 juta dengan harga jual, maka selisih antara harga beli dengan harga jual ini diakui sebagai keuntungan dari sisi penjual. Maka hutangnya berkurang, aset salamnya ini berkurang, dan keuntungannya bertambah. Ini harusnya berkurang ya. Oke. Jadi utangnya berkurang, aset salamnya berkurang. Kemudian dia memperoleh keuntungan sebesar 20 juta dari hasil penjualan beras ini. Seperti itu. Bagaimana penyajiannya? Penyajian dari sisi penjual harus menyajikan modal salam tersebut sebagai kewajiban salam. Untuk pengungkapannya sama, piutang salam kepada produsen dalam saham paralel yang memiliki hubungan istimewa harus diungkapkan. Jadi piutang salam kepada produsen yang memiliki hubungan istimewa itu harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Misalkan si penjual melaporkan bahwa kewajiban salamnya itu misalkan 500 juta. Di catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan 500 juta itu jenisnya barang apa, kuantitasnya berapa, spesifikasinya apa, harus dijelaskan. Dan yang ketiga, pengungkapannya adalah terkait dengan beberapa hal yang memang sudah ditetapkan dari awal di penyajian laporan atas keuangan syariah berdasarkan SAK 101. Baik teman-teman, sekian untuk materi pertemuan ketiga terkait dengan akad salam. Tadi kita sudah belajar terkait dengan akad salam ini. Akad salam ini intinya adalah pesanan atau inden. Kita tadi sudah belajar apa saja dasar hukumnya untuk ketentuan syariah dari akad salam ini. Jenis-jenis akad salam itu apa saja. Terakhir kita belajar tentang pencatatan akuntansi dari akad salam dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Sekian untuk materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.